teman-teman, ini kalau ikannya udah mulai naik-naik gini, ini berarti tanda-tandanya airnya minta ganti. Berarti amoniak di bawah itu udah banyak dan air pun mungkin udah bau, yang mengakibatkan ikan ini udah nggak nyaman lagi. Biasanya kalau udah naik-naik ke atas gitu, dia naiknya tetap ya, bukan naik turun naik turun. Kalau naik turun tuh bagus, kalau dia naik terus itu biasa nafsu makannya berkurang. Bagi teman-teman yang punya banyak stok air, ini bagusnya langsung ganti air aja. Ini benernya masih sanggup sampai besok, cuma saya nggak mau nanti nafsu makannya tambah berkurang. Ini masih mau turun-turun ke bawah. Dia kalau yang parahnya itu naik terus di atas terus, macam itu. Kalau saya perawatan airnya ini cukup ganti air aja, nggak macem-macem, nggak pakai ini nggak pakai itu. Kadang orang ada yang pakai garam, ada yang pakai ya probiotik lain atau apalah. Kalau saya kan di sini posisinya banyak air, kita cukup ganti air. Mungkin yang pakai-pakai kayak gitu itu yang minimnya air atau kolamnya besar. Kalau kolam besar airnya dikit, itu ya harus salah satunya dikasih garam. Kalau saya pakainya pakai cukup ganti air aja. Ini ganti airnya biasa saya buang minimal 30% sampai 50%. Tapi bagusnya lagi dibuang 80% tiap hari. Nah, itu akan lebih bagus. Ini kita langsung buang aja. Dan nanti kita ambil dari air sini. Karena ikan itu hidupnya di air, jadi air tetap kita jaga ya teman-teman. Itu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ikan dan nafsu makan ikan. Alangkah bagusnya kalau memilih kolam itu punya sumber air yang banyak, yang berlimpah. Itu sangat bagus, mengurangi biaya. Karena treatment air yang bagus itu ganti air tiap hari atau sistem kocor, itu yang paling bagus. Boleh teman-teman coba di rumah masing-masing. Karena saya udah banyak mencoba untuk perawatan air, itu yang paling bagus tetap ganti air, nggak dikasih obat ini obat itu. Itu untuk bagi teman-teman yang punya banyak air ya. Kalau umpama nggak ada stok air yang banyak, ya otomatis kita cari alternatif yang lain. Kok saya alhamdulillah kok cuma segini, ini airnya bisa ganti tiap hari. Kalau kolam saya yang di satu lagi ada berapa kolam, 9 kolam. Itu saya ganti cuma satu harinya itu sekitar 20%, karena stok airnya agak berkurang, agak minim. Apalagi kolamnya banyak ya. Kalau cuma kolam segini masih bisa kita ganti tiap hari. Jadi teman-teman kalau ada yang mau usaha kolam ikan, lebih baik dicari tempat yang posisi sumber airnya berlimpah, karena itu sangat berpengaruh penting dalam pertumbuhan ikan, selain di faktor makan ikan tersebut. Nggak usah bingung-bingung, nggak usah obat ini obat itu, cukup ganti air aja. Ini saya terapkan satu ini cukup ganti air setiap hari. Itu ikannya alhamdulillah nggak ada penyakit apa-apa. Satu lagi saya cuma ganti air setiap hari dengan bibis pakan. Pakannya itu wajib dibibis. Mengapa pakan itu wajib dibibis? Karena pakan tuh kalau umpama nggak dibibis, dia akan mengembang di perut, di usus lele itu nanti dia ada sebagian lele yang tahan, ada sebagian yang tidak. Kalau umpama nggak tahan,
otomatis dia akan pecah di ususnya akan pecah, apalagi untuk usus lele yang masih muda, akan berpengaruh di situ. Nah, nanti banyak ketemu perut merah besar, itu, dan terakhirnya dia akan mati. Kalau pakannya kita pakai pakan ini 781-1, ini udah kita bibis. Ini untuk bibisnya ini secukupnya aja bibisnya, dibiarkan 5-10 menit. 5 menit udah cukup sih. Ini proses pengeringan, kita kurangi dulu airnya. Ini kolamnya, maksud saya embernya ini ukuran 90 liter. Ini kita kasih pembuangan di bagian bawah biar gampang buangnya. Ini kita pakai pipa pembuangan setengah apa namanya, setengah inci ya. Ya, setengah. Ini kemarin kita isi bibit sekitar 200 ekor, cuma ini udah dipanen 3 kali. Sekarang mungkin perkiraan, nggak saya hitung sih berapa isinya, cuma perkiraan saya sekitar 70-an lah. Ya, nanti hari Jumat mau dipanen semua, mau kita bagi-bagian aja, karena yang ini memang khusus untuk dibagi-bagikan. Kalau yang di kolam sana itu untuk dijual, kalau ini nggak dijual. Ini karena teman-teman untuk uji coba ya, mau uji cobanya kayaknya lumayan berhasil. Ini karena kolamnya minim cahaya tuh, lokasinya sempit, tapi nggak ada kendala sama sekali, karena saya adaptasi cuma di air, khususnya di air, baru dipakan di bibis. Ini saya rasa mau pemula ataupun yang nggak paham soal ternak lele, saya rasa gampang sih peliharanya kalau banyak air ya, dan pakannya di bibis. Saya cuma 2 itu aja, kontrol air dengan pakan di bibis. Lebih bagus lagi di bibisnya pakai probiotik atau vitamin. Bibisnya ya yang pakai vitamin atau probiotik, bukan airnya. Kalau airnya nggak pakai apa-apa, air biasa aja. Oke, ini udah mau habis. Ini biar ikannya nggak stres, kita langsung kocor aja. Kita kocor. Ini udah penuh ya teman-teman airnya. Ini kalau ada gelembung-gelembungnya gini, ini berarti ikannya lagi lapar. Ini biasanya naik-naik nih. Ini udah sehat lagi. Tadi nggak mau dia kayak gini, soalnya airnya kotor kan. Ini udah lapar dia, bergelembung-gelembung dia. Ini pakannya jangan lupa dibibis ya teman-teman. Ini biar ikannya sehat. Ini tinggal dikit nih, kalau waktu masih banyak kemarin seru, cuma ini ya lumayan juga lah. Ini kita kasih makan loh. Ini pasti lahap makannya. Takut dia. Saya basah. Waktu masih 200 ekoran kemarin seru makannya. Ini agak kurang seru karena tinggal sedikit. Sekali panen lagi habis, basah deh.
ini alhamdulillah dari pertama tebar sampai sekarang ini nggak ada kena penyakit sama sekali. Tapi bukan berarti nggak ada yang mati. Kalau ada yang bilang piara lele nol kematian, nah itu saya rasa sih nggak bener. Piara lele pasti ada yang mati walaupun nggak kena penyakit, karena dia kanibal. Dia kalau udah luka, entah dia luka bersenggolan dengan kawannya, entah luka nabrak selang ini atau terbentur ke dinding kolam, itu pasti akan diserang dengan kawan-kawannya. Nah itu biasanya mati. Satu lagi, ini kalau umpama nggak ditutup atasnya, dia lompat ke bawah. Nah kalau udah lompat ke bawah dia luka, jangan kita masukkan lagi ke ember ini. Kalau kita masukkan, itu sama aja membunuh juga, mati juga, dia bakal mati juga. Karena kalau udah lecet, udah luka sedikit, dia diserang dengan kawan-kawannya. Sehat-sehat semua alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai hari Jumat besok ini udah besar-besar nih kayaknya. Paling ada berapa ekor yang kecil, kuntet kata orang Jawa, alias kecentet. Karena kolamnya kecil, makannya pun mungkin susah untuk meratakan. Ini udah 3 bulanan kalau nggak salah ya, 3 bulan. Semalam tebarnya ukuran 35 atau 46, saya lupa. Soalnya ada nebar di kolam juga, kolam besar. Kalau nggak salah 46 ini sebelum saya tebar. Kalau lokasinya ya kayak gini, minim pencahayaan, minim tempat, tapi alhamdulillah masih sehat. Untuk teman-teman pemula, saya sarankan sih kalau mau coba aja piara di ember kayak gini, jangan langsung di kolam. Soalnya kita harus tahu gimana kondisi ikan lele ini. Kalau bagi yang paham mungkin tidak sulit, cuma bagi yang nggak paham ya, segala sesuatu kalau yang nggak paham itu akan terasa sulit, nggak tahu caranya. Ada semalam tetangga minta bibit dari saya, ngambil bibit di kolam. Benernya saya nggak jual bibit, cuma ada yang minta, ya saya kasih. 1 minggu pertama aman, 2 minggu aman, minggu ketiga banyak yang mati. Dia nanya ke saya, dia nggak nyalakan, cuma dia nanya, ini kenapa ikannya mati ya Pak Om? Saya tanya sistem pakannya gimana Om, karena sebelumnya udah saya kasih tahu juga ya, suruh bibis ya, sistem pakan betul dibibis sama dia. Yang kedua saya tanya sistem air, Om piaranya di kolam atau di kolam tanah atau kolam semen atau kolam terpal? Dia bilang di kolam semen. Saya tanya udah berapa kali ganti air? Nggak pernah ganti air Om. Ukuran kolam berapa? Ukuran kolam kalau nggak salah kata dia 2x2, nggak nyampe 2x2 ya, sekitar segitulah. Diisi sekitar 1000 ekor. Nah kalau umpama kondisinya kayak gitu, itu berarti kesalahannya di air kata saya. Salahnya gimana? Air tuh harus diganti, atau paling enggak sebagian diganti, jangan semua. Nah di situ letak kesalahannya teman-teman. Air tuh sangat berpengaruh, apalagi itu kolam semen, dia wajib ganti air. Jangan beranggapan begitu tebar sampai panen nggak ganti air. Wah itu sangat wow banget. Saya pengen tahu juga, pengen belajar juga yang kayak gitu. Ada sih mungkin sebagian yang udah ahli-ahli, cuma kita kan nggak bicara soal ahli, kita bicara soal pemula. Kalau pemula ya yang bisa-bisa aja, nanti seiring jalan waktu mungkin semua bakal ketemu. Cuma untuk yang mudahnya, kalau piara ternak lele ini ya sering-sering ganti air aja udah, itu sangat mudah. Sering ganti air, pakan dibibis, nah itu aja. Buktinya sehat-sehat semua. Ini kamera saya yang kusam ya.
mungkin kena air tadi. Ini sehat semua, nggak ada kematian karena penyakit, cuma belum ada kanibal berapa ekor, lumayan lah karena tempatnya sempit. Kita paksai untuk 200 ekor, ini ukurannya 90 liter nih, cuma kita paksakan semalam isinya 200 ekor. Sebenarnya idealnya ini isinya 100 ekor. Kalau untuk pemula 100 ekor aja, 70 sampai 100 ekor. Nah ini mungkin sekarang 50 ekor, tadi saya salah kayaknya, saya bilang 70 ekor lagi, ini kalau nggak salah nggak sampai 70, ini 50-an, soalnya udah 3 kali panen. Ini besok kita ambil lagi, kita bagi-bagikan aja. Oke, kalau untuk teman-teman yang mau nyoba silakan. Saran saya kalau mau nyoba, coba aja di ember kayak gini. Habis itu persiapkan air, jangan sampai telat ganti air. Ini minimal 1 hari itu, kalau kawan-kawan isi 100 ekor itu minimal 1 hari dikurangi atau dikocor sekitar 20%, artinya dibuang 20% ditambah 20% airnya. Kalau ternaknya 200 ekor itu minimal 40% atau 50%, lebih bagus lagi 80%, cuma itu kita kasih yang minimalnya aja, 40% udah bisa. Cuma kalau saya pribadi, karena ini sini ada jemuran pakaian di belakang, jadi saya ganti 80%. Mengapa? Karena kalau saya ganti 30 atau 40%, ini akan bau, dan jemuran nyonya alias istri saya bau semua, nanti dia marah sama saya. Makanya ini saya buat tiap pagi saya buang 80% setiap pagi biar dia nggak bau. Ini tadi saya buang 80% juga, jadi airnya bagus. Ini tahan sampai besok pagi lagi, kalau sore nanti belum bau. Oke, itu aja, semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.